Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sina Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, dan yang saya muliakan. Yang perlu saya sampaikan pada video ke-309 ini, kita akan membahas pasal 511. Pasal 511 pada intinya mengatur tentang tindak pidana terhadap kepercayaan dalam menjalankan usaha. Nah, kalau kita membahas tentang usaha memang harus ada saling kepercayaan. Si A mempercayai si B, sebaliknya juga si B juga mempercayai si A, maka bisa terjadi kerja sama. Misalnya ada sebuah mainkon atau kontraktor utama itu juga tidak bisa dia bekerja sendiri kan, tidak bisa bekerja sendiri. Kemudian dia meminta vendor-vendor di bawahnya, misalnya vendor A, vendor B, vendor C, vendor D, untuk mensuplai barang yang dibutuhkan oleh si mainkon ini. Nah, hubungan ini pasti akan ada kepercayaan. Kepercayaan apa? Ya kepercayaan apa saja. Kepercayaan misalnya barangnya yang dikirim oleh vendor nanti bagus walaupun melalui seleksi terlebih dahulu. Kemudian dari si vendor itu juga percaya bahwa si mainkon ini memiliki uang untuk membayar nanti hasil pekerjaan yang dilakukan oleh vendor atau barang-barang yang telah dikirim oleh vendor. Kalau tanpa kepercayaan ya pasti tidak akan ada hubungan. Karena tidak ada hubungan maka ya pasti berantakan, pasti tidak akan mau. Wah, ini mainkonnya mana? Mainkonnya itu PT ini, PT itu kalau bekerja itu pembayarannya sampai bertahun-tahun, bahkan ada yang sudah sampai vendornya itu meninggal dunia aja belum dibayar sampai sekarang. Beralasan ini itu masih pengecekan data terus. Nah, akhirnya mau sampai kapan kalau udah terjadi seperti ini, selama tidak ada perubahan dari PT yang mainkon ini, ya tidak akan ada vendor. Akhirnya pembangunan berantakan. Itu yang dimaksud dengan kepercayaan. Termasuk juga kepercayaan bagaimana cara membayar hutang-hutangnya, membayar PO yang sudah masuk, barang yang sudah masuk atau pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh vendor-vendor ini tepat waktu. Misalnya dibayar per 2 minggu sekali, dibayar dengan menggunakan misalnya LC atau SKBDN, ayo tepat waktu, jangan sampai kemudian ternyata uangnya kosong misalnya. Itu pasti akan menjadikan persoalan-persoalan. Nah, ini akan mengatur di pasal 511 ini yang akan kita bahas ini adalah mengatur tentang sebuah atau seorang pengusaha yang dinyatakan pailit. Yang dimaksud pailit adalah suatu keadaan seorang pengusaha yang dia punya utang dan dia tidak mampu melakukan pembayaran hutangnya, yang akhirnya oleh si orang yang memiliki piutang ini, maka keadaan seperti ini dia diajukan permohonan kepailitan oleh si pemilik piutang agar harta-harta dalam PT ini dilepas untuk apa? Dilepas untuk membayar utangnya si vendor-vendor ABCD tadi. Itu sebagai contoh, secara singkat saya sampaikan yang saya jelaskan untuk mendahului sebagai pendahuluan dari pasal 511 adalah seperti itu. Bunyi dari pasal 511 adalah pengusaha yang dinyatakan pailit atau yang diizinkan melepaskan harta bendanya menurut putusan pengadilan dipidana karena merugikan kreditur dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3. Kategori 3 berarti ini 50 juta rupiah. Pidananya ini paling lama 1 tahun 6 bulan. Jadi begini ini ceritanya. Jadi pengusaha yang sudah dinyatakan pailit, jadi tadi ABCD selaku vendor melakukan permohonan atau gugatan kepailitan ke pengadilan. Setelah di pengadilan, maka ini diputus bahwa perusahaan A, perusahaannya si ini, perusahaan mainkon tadi itu diputus bahwa kamu dinyatakan pailit, maka diizinkan pelepasan harta bendanya itu. Nah, harta benda yang dimiliki oleh perusahaan yang punya utang ini dilepas untuk
untuk membayar vendornya ABCD ini. Dan ini dipidana 1 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah jika huruf A, hidup terlalu boros. Lah ini sudah tahu ada putusan pengadilan, kemudian dia itu sudah diputus pilot dan harta bendanya sudah dinyatakan untuk membayar hutang vendor ABCD tadi, malah dia hidupnya terlalu boros. Nah, bagaimana ini terlalu boros ya? Bisa harus, nah ini kalau berbicara pengusaha itu kan seperti ini ya. Kalau semacam kita yang orang-orang umum itu jajan misalnya dengan makan kita itu habis 200.000 untuk 2 orang itu sudah pikirannya mahal loh itu. Kita makan 2 orang 200.000 harga menunya itu kan. Ya apapun menunya itulah. Kan kadang kita malah kalau yang menunya enak-enak, kalau bukan enak ya, yang tidak terbiasa dan harganya mahal itu kan malah di perut itu kalau saya, aduh, malah mules itu kan, nggak jelas rasanya, ngalor ngidul itu kalau bahasa saya. Dan dia boros ya, dan kemudian terlalu boros berarti ya di luar kebiasaannya. Kalau pengusaha kan kadang harus makan ada tempatnya, ada yang bagus, yang ini. Walaupun ada juga pengusaha yang mohon maaf, itu kalau di channel-channel medsos itu ada yang cukup dimakan di warung Segoliwet, warung Tegal, itu ada juga. Tapi dalam hal ini juga ada kan pengusaha yang beli tas kalau tidak harganya 2 miliar ya nggak mau kan itu kan. Kan ada. Tapi ini sudah pilot, malah dia hidupnya boros. Nah, hal ini merupakan tindak pidana keborosan ini. Kenapa keborosan ini menjadikan sebuah tindak pidana? Karena apa? Jelas dalam hal ini nantinya akhirnya merugikan orang-orang yang diutang. Bukan berarti dia berpikiran membayar utangnya supaya selesai, walaupun itu sudah ada putusan pilot, malah dia boros dalam artian juga menggunakan, bisa jadi kan menggunakan uang-uang kekayaan perusahaan, bukan uang pribadi. Jadi begini, perusahaan PT ini punya kekayaan, lah orangnya yang misalnya komisaris, pengurus, mulai dari direktur utama atau ke sebagian-sebagiannya ini kan dia punya harta sendiri di rumah. Nah, jadi kalau perusahaan perseroan terbatas itu kekayaannya adalah antara orang-orang pribadi itu terpisah dengan kekayaan PT kan gitu. Ini malah dia boros, padahal dia harusnya memikirkan perusahaannya bagaimana bisa membayar utangnya si vendor ABCD tadi. Ini di penjara ini, yang kayak gini ini merupakan tindak pidana. Dengan selanjutnya adalah huruf B, dengan maksud menangguhkan kepailitannya, meminjam uang dengan suatu perjanjian yang memberatkannya, sedangkan diketahuinya pinjaman tersebut tidak akan dapat mencegahnya jatuh pailit. Nah ini gini, sudah bangkrut, sudah pailit, dia itu malah pinjam duit. Pinjam duit itu dengan perjanjian yang memberatkan. Jadi misalnya kalau misalnya bunga bank itu katakanlah 1,2% atau 1,5%, dia ngomong begini, tolong saya diberikan pinjaman, saya butuh sekitar 100 miliar. Nanti untuk bunganya per bulan saya kasih 5%. Nah, 5% dari 100 miliar berarti kan 5 miliar. Dalam 1 bulan bunganya itu. Nah, bunga 5% dari sebuah pinjaman 100 miliar itu kan memberatkan dirinya, dan dia tahu kalau dari bunga yang 5%, 5 miliar per bulan itu tidak mampu, dan pinjaman itu tidak mampu untuk mengentaskan dirinya dari pailit. Nah ini juga dipidana 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3. Maksudnya, wah supaya saya tidak terjadi pailit lah ini kan, bayar dulu utangnya kan, utangnya bayar dulu kan, pakai uang pinjaman, gali lubang tutup lubang lah kalau ini dia. Nah ini kebiasaan seperti ini dipidana, tindakan seperti ini merupakan tindak pidana. Pinjamannya perdata, kesepakatannya dia dengan yang meminjamkan uang perdata,
Namun di dalam KUHP baru ini dinyatakan dengan maksud menangguhkan kepailitannya. Berarti supaya dia tidak dinyatakan pailit, ditangguhkan. Meminjam uang dengan suatu perjanjian yang memberatkannya. Gilih duit, yang uang itu bunganya besar 5%. Padahal sedangkan diketahuinya pinjaman tersebut tidak akan mencegahnya jatuh pailit. Walaupun pinjam sudah tahu, tidak mungkin ini pinjaman dapat mengentaskan perusahaannya, dan ini tetap dalam posisi yang pailit. Sudah tahu dia, itu dipidana. Huruf C, tidak dapat memperlihatkan dalam keadaan utuh buku surat yang berisi catatan yang menggambarkan keadaan kekayaan perusahaan dan surat lain yang harus dibuat dan disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi di dalam sebuah perusahaan itu harus membuat laporan, atau bisa dikatakan seperti yang kita bahas kemarin adalah neraca, pembukuan keuangan, pembukuan aset-aset, pembukuan tentang pekerjaan, pembukuan tentang keuntungan, kerugian, yaitu neraca itu tadilah. Jadi pasifa dan aktiva kan harus dibuat secara jelas. Makanya di situ ada kepala bagian keuangan itu pasti pinter-pinter untuk nulis neracanya itu kan. Tahu pasifa berapa, aktiva berapa, jadi di situ diketahui, wow, utang sekian, ini sekian, oh laba sekian, rugi sekian, dapat diketahui. Nah ini sudah dinyatakan pailit dan dia tidak mau memperlihatkan dalam keadaan utuh buku, ada yang dicurangi bukunya itu, ada yang ya bahasa saya udah lembaran sekian disobek, sembunyikan gitulah untuk bahasa. Ataupun surat-surat lain yang berisi catatan yang menggambarkan keadaan kekayaan perusahaan. Nah, surat-surat lain yang menggambarkan ini inventaris perusahaan, punya mobil sekian, punya tanah sekian, punya tanah dan gedung di sekian, punya perkebunan sawit, punya wiuk tambang sekian. Nah, itu kan kekayaan yang bisa menggambarkan kekayaan. Nah, ini disobek juga, disembunyikan. Dan surat lain yang harus dibuat dan disimpan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, neraca itu tadi yang harus dibuat. Dan dalam hal ini dia tidak menunjukkan. Jadi gini, intinya ini adalah sebuah tindakan manipulasi keadaan pailit yang dia memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, dia utuh gitu boros. Kemudian sudah dinyatakan pailit, malah dia meminjam duit yang tahu dengan bunga yang besar. Atau yang ketiga, huruf C, sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan atas gugatan dari vendor A, B, C, D tadi, dia sembunyikan, harta yang lain sembunyikan. Sehingga nanti yang bisa di konservator berselah, yang bisa disita bahasa saya, yang untuk membayar hanya sedikit. Ya kan? Dia masih punya banyak simpanan. Karena apa? Neracanya disembunyikan. Itulah yang bisa saya sampaikan terkait tindak pidana terhadap kepercayaan dalam menjalankan usaha pada pasal 511 KUHP baru. Apakah ini ada kelanjutannya di pasal setelah pasal 511 ini? Maka akan saya bahas pada video, dan silahkan rekan-rekan SHMK menyimak, menonton, mengikuti channel SHMK. Apabila ada salah yang saya sampaikan, apabila ada kekeliruan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Berikan kritik yang membangun kepada channel SHMK. Semoga channel ini bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan yang sudah subscribe. Bagi yang belum, diharapkan untuk subscribe dan nyalakan notifikasi karena masih banyak video-video yang akan diupload oleh SHMK. Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.